PSBB itu punya konsekuensi pidana. Karena judul kebijakan tadi PSBB Sangat serem sekali. sehingga pemerintah sendiri sudah meralatnya dengan PPKM. Ketika sebelum diumumkannya itu pembatasannya sampai jam 13.00. PKM kan membenarkan sama seperti PKM seperti yang diterapkan di pasar yang sebelumnya. Nah itu sama aja dengan PSBB ya, itu. Cuma kan malu-malu aja karena Jika itu benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah tadi rekan Gendo mengatakan bahwa instruksi Mendagri nomor 01 2021 mengenai PSBB yang kemudian direvisi dengan istilah PPKM itu justru baik dari sisi kewenangan maupun kebijakan ini menimbulkan satu atau punya potensi menimbulkan satu kekacauan hukum ya, khususnya baik itu mengenai cantolan hukumnya maupun kewenangan pejabat yang harus mengeluarkan kebijakan tersebut. Nah, ini menarik sekali karena saya yakin banyak masyarakat atau netizen tidak paham soal ini. Nah, mungkin saudara Gendo bisa kembali mengeksplorasi soal tadi ya. Dan jika itu benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian kebijakan ini mungkin ya bisa berakibat tidak memiliki kekuatan hukum atau seperti apa? Ya, pertama itu tadi harus clear dulu Mas. Harus clear dulu bahwa instruksi Mendagri itu bukan PSBB. Ya. Kalau dia PSBB itu wajib Kemenkes yang menetapkan dan mengumumkan. Menetapkan lah ya, mengumumkan bisa yang lain. Tapi kalau dia menetapkan otomatis harus mengumumkan. Jadi Kementerian Kesehatan tuh punya wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi harusnya selesai tuh istilah PSBB. Kenapa saya harus tekankan begitu? Karena PSBB itu punya konsekuensi pidana. Jadi di pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan apabila menghalang-halangi, tidak taat gitu, kemudian menghalang-halangi sehingga terjadinya atau menyebabkan timbulnya kedaruratan kesehatan, itu bisa dipidana tuh. Itu konsekuensi tuh. Karena sepanjang satu daerah tidak ditetapkan PSBB, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dengan pembatasan pembatasan sosial berskala besar itu di satu daerah dia tidak bisa dipidana. Jadi instruksi Mendagri ini tidak bisa memberikan sanksi pidana sesungguhnya. Makanya harus clear karena beda konsekuensi hukumnya. Kalau dibilang PSBB itu maka yang terjadi kalau di sana melanggar atau menghalang-halangi kegiatan PSBB maka bisa dipidana. Karena pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Makanya kemudian misalkan kasus yang kemarin di Sudaji, Aben Sudaji itu kan tidak bisa dipidana. Karena dia hanya bisa dipidana dengan undang-undang kekarantinaan kalau di satu daerah itu, Buleleng atau Bali gitu ya, ditetapkan PSBB. Kalau tidak nggak bisa. Nah, apakah kemudian pertanyaan hukumnya apakah instruksi Mendagri ini PSBB atau tidak? Tidak. Harus clear dulu. Tidak. Nah, lalu apa instruksi Mendagri ini? Nah, ini yang kemudian nggak jelas gitu. Ini sama persis dengan praktik kebijakan oleh wali kota Denpasar dengan PKM atau wali kota Denpasar belajar dari Semarang karena kalau nggak salah itu yang pertama kali PKM itu adalah Semarang wali kota Semarang lalu ditiru oleh wali kota Denpasar. Nah saat itu argumentasi hukumnya kenapa wali kota Semarang menetapkan PKM karena nggak mampu menerapkan PSBB karena nggak punya uang. Lalu dibuatlah satu kebijakan diskresi gitu. Yang kemudian ditiru oleh Denpasar yang kemarin itu. Makanya saya mendebat nih cantolan hukumnya apa? Nggak ada sesungguhnya cantolan hukumnya. Karena satu-satunya cantolan hukum dalam konteks kedaruratan COVID-19 adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan keputusan Presiden tahun 2020 itu. Saya agak lupa tuh nomor berapa keputusannya itu. Yang Presiden memilih dari 4 jenis kekarantinaan kesehatan. 4 jenis nih, ada 4 jenis. Karantina rumah, karantina wilayah,
melayani lockdown, karantina rumah sakit, lalu PSBB. Presiden memilih PSBB sebagai respon kedaruratan kesehatan masyarakat atas COVID-19. Jadi nggak ada pilihan lain sebetulnya kalau mau melakukan pembatasan, maka harusnya PSBB. Lalu kan tidak terjawab nih terhadap situasi di mana daerah yang tidak mampu melaksanakan PSBB. Padahal justru ya dari 4 pilihan kekarantinaan kesehatan di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB ini yang paling ringan. Kalau 3 karantina rumah sakit, karantina wilayah, kalau ini diberlakukan, pemerintah itu ada kewajiban menanggung kehidupan masyarakat. Kalau PSBB enggak, karena dia hanya ngatur pembatasan tuh. Tapi kemudian ada beberapa syarat-syarat PSBB yang kemudian mesti dilalui, dan itu yang biasanya tidak kuat di-cover. Lalu muncullah ide model PKM, yang hari ini PKM Semarang ditiru oleh wali kota, hari ini naik ditiru oleh Mendagri. Yang pertanyaan, nggak ada catatan hukumnya. Apa sih instruksi Mendagri terkait dengan pembatasan pengendalian kegiatan masyarakat ini? Apa catatan hukumnya? Nggak ada, Mas. Apakah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan? Nggak bisa. Apakah dia diskresi? Nggak bisa. Karena kewenangannya dalam penanganan COVID itu kedaruratannya harus pemilihannya adalah PSBB. Kalau enggak, maka dia tidak boleh menggunakan pembatasan yang lain. Gitu. Nah, sehingga kalau ditanya reasoningnya apa reasoning, apa alasannya kemudian menetapkan PKM, pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Reasoning hukumnya nggak bakal ketemu. Dicari di Undang-Undang 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundangan nggak bakal ketemu. Nah, ini kemudian mereka sebut diskresi. Tapi diskresinya kan rumus diskresi secara hukum, diskresi bisa dilakukan kalau tidak ada peraturan hukumnya. Nah, ini kan rigid, sudah Presiden menetapkan PSBB sebagai respon COVID. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Kalau tidak mampu melakukan, maka diatur, tidak harus dengan PKM begini. Nah, makanya yang ini kan kebijakan-kebijakan yang kemudian hanya pemerintah atau penguasa mau kursif menggunakan kewenangan pendisiplinan, tetapi tidak mau terbebani kewajiban. Kan itu problem PKM itu sesungguhnya, Mas. Nah, sehingga muncul kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lucu dari masyarakat. Terus kalau jam 7 dibatasi, emangnya virus bekerja dari jam 7 gitu. Nah, aku dalam konteks Bali ya, Denpasar, Badung atau Bali misalnya, buat apa dulu gubernur, ya, entah di pergubnya masuk, memberikan syarat satu usaha, unit usaha bisa beroperasi kalau dia mengikuti tatanan era baru. Kan harus dapat sertifikat. Tuh. Usaha-usaha yang mau buka harus dapat sertifikat tatanan era baru. Menyediakan tempat cuci tangan, masker dan segala macam disinfektan. Itu kan sudah maju pergub ini sebetulnya. Sudah maju. Kalau itu diterapkan, sebelumnya nggak perlu lagi PKM. Kami sudah dapat sertifikat. Lah kalau sekarang orang sudah dapat sertifikat, lalu kemudian dibatasi lagi, terus apa gunanya? Lalu PCR berguna untuk naik pesawat, masih berguna nih 7 hari sebelumnya harus swab PCR, padahal positif negatifnya juga masih tinggi gitu. Rapid antigen apalagi lebih tinggi lagi. Kalau masuk darah rapid antigen. Padahal kemudian positif negatifnya juga tinggi tuh. Kalau kemudian pertanyaannya, emang orang yang baru habis di swab, habis di rapid 1 jamnya lagi nggak terpapar, nggak bisa terpapar, nggak ada kemungkinan terpapar, nggak bisa kena, kan bisa kena, tapi membawa hasil rapid test atau hasil swab yang negatif, padahal dia begitu selesai swab 1 jamnya pergaulannya nggak benar, dia udah terpapar, tapi karena bawa surat masuk ke Bali, lalu dia bisa menyebarkan juga kemana-mana. Nah, lalu ada kebijakan new normal dengan sertifikat new normal, itu kemudian nggak berguna juga karena ada lagi pembatasan. Nah, menurut saya ini adalah kebijakan-kebijakan yang tidak berdasar. Kebijakan-kebijakan yang tidak berdasar, saya nggak tahu motivasinya apa, tapi kemudian hanya melihat statistik tanpa kemudian memperhatikan apa faktor-faktor dan varian. Sehingga muncul tuh, kayak gubernur kemarin ada ketidakterimaan. Ini nih rumah sakit yang banyak mengcovidkan pasien sih mati, jadi orang mati di Bali tinggi tuh, orang korban covid di Bali jadi tinggi, akhirnya kena PKM.
Nah ini kan artinya ada satu kebijakan yang tidak punya reasoning hukum, reasoning sosial, tidak ada cantolannya seperti syarat-syarat PSBB, tapi digunakan seolah-olah untuk mengerem, lalu tidak memperhatikan sisi-sisi yang lain, sisi sosial dan ekonominya. Padahal di Bali seharusnya sudah lebih laju loh. Bagi saya ya, kalau Bali ini sudah ada sertifikat new normal, ya sudah lah, cukup itu. Nah, Bung Mardika nih, kalau Anda melihatnya bagaimana? Tadi Saudara Gendo, rekan Gendo mengatakan bahwa ini sebuah kebijakan yang tidak memiliki cantolan hukum dan tanpa reasoning yang jelas itu, baik secara sosial maupun data-data baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang valid. Nah, tetapi kan ini punya dampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kalau Anda melihatnya gimana terhadap kebijakan yang semacam ini? Ada teh dari Asal. Kalau saya melihatnya dari Gendo tadi sudah konstruksi hukumnya tadi sudah jelas gitu. Tidak ada cantelan hukum yang memang dijadikan dasar dari instruksi Mendagri tadi kan, termasuk apakah PSBB ini dasarnya apa dan sebagainya. Itu kan belum ada semacam kejelasan. Mungkin tadi sudah jelas jadi, tetapi hasil rapat terbatas kabinet itu wajib diimplementasikan. Ini ambiguitasnya ada di sana gitu loh. Sekalipun tadi Gendo bilang bahwa dasar hukumnya tidak jelas, tetapi pemerintah provinsi sampai dengan kota sampai dengan desa wajib mengimplementasikan instruksi Mendagri maupun dengan apa yang diwacanakan oleh Satgas Covid. Dalam hari ini Pak Erlangga Hartarto menyampaikan sebagai ketua pembina Satgas Covid-19 dan sebagainya. Dan nah, ini yang membingungkan bagi masyarakat secara umum, khususnya ya kita yang ada di Denpasar maupun yang ada di Kabupaten Badung, karena diberlakukannya di PSBB ini di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan dasar yang tadi sudah disampaikan. Nah, kalau angka statistiknya saya sudah hampir setiap hari melihat statistik. Memang baru kemarin pernyataannya Humas Satgas Covid Denpasar bahwa rumah sakit isolasinya penuh dan sebagainya, tapi kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dan sebagainya itu. Ini ya agak membingungkan, apakah ini dalam pernyataan ini dalam rangka mendukung PSBB atau instruksi Mendagri itu. Saya juga nggak paham terhadap hal itu, karena mungkin nanti ini. Cuma yang perlu kita, mungkin maksudnya positif lah, katakanlah untuk menjaga kesehatan dan sebagainya, agar protokol kesehatan itu bisa dioptimalkan dengan walaupun dengan regulasi yang tidak jelas. Regulasi yang tidak jelas tujuannya adalah supaya negara ini tidak keluar duit, kabupaten kota juga tidak keluar duit, Pemprov juga tidak keluar duit. Katanya kan sudah ada beberapa anggaran yang sudah dikeluarkan melalui APBD mau provinsi maupun kota dan juga APBN untuk BST dan BLT gitu. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, nah ini sektor-sektor alternatif ekonomi itu kan harus wajib dikembangkan. Nah, ketika mendengar PSBB, orang-orang muda, anak-anak muda yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif ini bingung. Ya, saya banyak punya teman-teman yang setempat kita nongkrong bingung. Seperti kemarin salah satu teman menyatakan ke saya, bisa nggak saya buka sampai jam 11 katanya. Ya, kalau saya ditanya, kalau berdasarkan informasi awal itu ya memang nggak bisa gitu. Nah, tetapi tadi kalau kita berbicara konstruksi hukumnya kan ini memang tidak ada hukum pidana, tetapi sanksinya ada, yaitu penutupan usaha. Ya, dan itu justru Nah, akan mematikan. nah itu nah, sanksinya ada, penutupan usaha. Ini membingungkan bagi kita. Sanksi pidana mungkin hukuman kurungan dan nanti, tapi sanksinya ada. Nanti Bapak ini yang bertugas nanti tidak tahu nanti dasarnya Pak Sayoga ini apa, dasar menutup usaha misalnya, mohon maaf ini misalnya gitu loh, menyalahin aturan, apakah asa ini akan ditutup oleh beliau. Nah, dasar beliau menutup ini apa gitu loh. Baik. Ini kan hal-hal yang memang atau membubarkan apa namanya pedagang angkringan itu dan sebagainya. Kalau memang beliau punya perda yang saya katakan tadi, perda nomor 1 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Tetapi ini tidak ada kaitannya dengan COVID. Nah, ini kan tidak nyambung.
beliau ingin menegakkan Perda 1 2011 yang tidak ada relevansinya dengan pencegahan COVID-19, tidak ada relevansinya Perda 1 2015 itu, karena 2015 itu belum ada pandemi COVID. Baik. Saya ke Pak Dewan Amsok ini. Ini Pak, saya menarik juga nih. Apa benar pernyataan Pak Mardika atau Billy Mardika ini tidak ada relevansinya antara kebijakan-kebijakan mengenai penanggulangan COVID dengan Perda tahun 2015 tentang ketertiban umum? Ini menurut Pak Sayoga gimana nih? Mungkin sebelum Mendukik menjawab ke Perda, mungkin kami sekaligus tanggapi apa pernyataan Beli Gendo tadi, bahwa PKM di Denpasar kemarin itu kami mengacu ke instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan dalam upaya pencegahan COVID-19 yang didukung, dijabarkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020, sehingga itu dilaksanakan. Hanya pembatasan. Ya. Ini sebagai upaya juga dari pemerintah kota untuk mencegah terjadi merebaknya virus corona. Nah, terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nyoman, di Denpasar sebenarnya dengan menyadari dampak implikasi pandemi itu sendiri, kita kan sudah hampir 9 bulan penuh bergelut dalam pandemi. Jadi kami meyakini, saya yakinnya bahwa masyarakat Bali itu sudah paham apa yang namanya physical distancing, social distancing, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu udah paham. Nah, sehingga apa yang dikhawatirkan, ini kan klaster barunya ini, jangan ada lagi klaster baru akibat lapak kaki lima yang semakin marak belakangan ini. Nah, itu pun juga pemerintah kota sudah mengambil kebijakan dengan memanggil seluruh pengelola pasar tradisional maupun pasar desa yang ada di Kota Denpasar, termasuk PD pasarnya, untuk menampung mereka-mereka yang barangkali putus kerja. Bagaimana menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda tadi. Kepentingannya masyarakat selaku pengusaha, selaku petani itu bisa tetap berjalan baik. Kepentingannya pemerintah kota yang tertuang dalam aturan-aturannya itu tidak dikesampingkan atau tidak dilabrak. Apalagi di musim pandemi, bagaimana kita beraktivitas tanpa mengesampingkan norma-norma hukum yang ada walaupun perda. Nah, memang dalam perwali kota itu secara perwali 48 itu secara tegas ada diatur satu pasal. Bagi pelaku usaha itu silakan beroperasi sebagaimana mestinya tapi tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang ada. Ya, pemilik usaha wajib dia menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, bahkan pengecekan suhu tubuh, juga mengatur meja kursi dengan penandaan tanda silang itu. Nah, apabila itu dilanggar memang sesuai perwali dan merujuk ke Pergub tadi memang ada diatur sanksi administratif, bahkan sampai ke pencabutan perizinan kalau melanggar. Kami berusaha agar masyarakat kami tidak ada yang sampai kena denda, malah makanya sosialisasi edukasi ini digenjot betul agar menghindarkan masyarakat jangan sampai kena denda. Sudah di musim sulit itu kena dibebani lagi. Namun faktanya setelah 9 bulan bergelut dengan pandemi, ternyata berdasarkan hasil sidak kami memang kami ketemukan masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan. Sudah tidak bawa masker, tanpa helm, pengguna jalan khususnya ini tanpa pakai masker. Walaupun sudah pakai masker tapi penggunaannya belum sempurna, masker di dagu, masker di leher. Itu fakta sering kami ketemukan di lapangan. Nah, terkait dengan pembatasan waktu di Inmen maupun SE Gubernur ini, kami sebenarnya dari penegak peraturan daerah di Kota Denpasar sering mendiskusikan. Padahal virus itu kan tidak pernah mengenal waktu. Entah malam, entah subuh, entah pagi, entah siang. Dan tidak mengenal siapapun, bahkan Kasatpol PP pun juga tidak dikenal oleh COVID. Nah, untuk itu kenapa masih dibatasi? Itu yang dibatasi sampai pukul 19 WITA kan hanya swalayan mall. Yang tentu juga berpotensi konflik pun juga tidak. Yang berpotensi memunculkan konflik adalah lapak kaki lima, warung angkringan, warung tenda. Nah, itu
Itu memang di Denpasar sudah disepakati. Memang ada pengaturannya melihat situasi kondisi di wilayah masing-masing di Denpasar ya. Mungkin di desa A atau di desa B akan beda karakter masyarakatnya. Sehingga ini pelaku-pelaku usaha usaha kecil mikro ini juga diatur. Ada yang diizinkan buka sampai pukul 21. Itu berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir kita sepakat di Kota Denpasar bahwa last ordernya itu pukul 22 sehingga 23 sudah tutup seperti itu. Nah, masih ada pertanyaan. Setelah itu diberlakukan apakah ada pemberlakuan jam malam? Nah, itu lagi. Nah, ini kami kan menyesuaikan di daerah. Yang penting kebijakan-kebijakan ini bagaimana bisa mengayomi masyarakat Kota Denpasar agar tetap bisa beraktivitas dengan bersih, tertib, aman dan nyaman. Seperti itu. Tujuannya bagaimana, yang paling penting itu bagaimana mengajak masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. Seperti itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin saya potong, bisakah saya nambah sedikit? Ya, boleh. Ketika tadi misalnya pembatasan protokol kesehatan sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha misalnya. Tetapi apakah yang bersangkutan itu diperkenankan misalnya jam waktunya ditambah? Misalnya kalau dalam instruksi Mendagri itu kan sampai pukul 19 misalnya pelaku-pelaku usaha buka sampai jam 23 atau sampai jam 24 dengan standar protokol kesehatan. Apakah aparat Satpol PP dengan tim dan juga didukung oleh TNI Polri gitu, akan melakukan sebuah proses pembatasan dengan katakanlah menegur atau membubarkan atau apa dan namanya dan sebagainya. Ini penting bagi kita karena kemarin itu banyak yang bertanya gitu, terkait dengan kebijakan penutupan usaha sampai pukul 19.00 WIB ya, 19.00 WIB. Nah, kita menjawabnya bingung, apakah boleh atau tidak gitu loh. Ya, sementara ini kan kita menjawabnya dengan standar acuan yang sudah diumumkan oleh pemerintah gitu loh. Tetapi kalau ada semacam penambahan waktu yang dia lakukan oleh dunia usaha, misalnya nambah 1 jam atau 2 jam dengan standar protokol kesehatan, kalau mungkin Pak Satpol PP kalau mendampingi desa-desa atau dengan calang mungkin bisa dikompromikan. Tetapi di Satgas Covid desa statutnya kaku. Ya. Gitu loh. Jam 19 harus tutup dan sebagainya. Nah, ini kebijakan apa yang harus dilakukan dengan gini? Di satu sisi situasi dan kondisinya menginginkan agar kesehatan masyarakat itu berjalan. Ya, kalau saya nggak gitu pertanyaannya. Kalau saya di pertanyaannya, apakah instruksi tadi Impres nomor 6 ya? Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan. Apakah pendisiplinan itu termasuk juga dengan pembatasan waktu? Itu diatur di sana. Jadi maksudnya pembatasan kegiatannya. Mungkin saya yang ambil contoh simpelnya begini Pak. Orang Bali mau ke Sanur hanya tujuannya memancing atau sama mandi saja kan bisa ditunda kegiatan itu. Jangan sekarang di musim pandemi ini, tunda dulu, masih bisa alihkan tempat lain. Atau ruang terbuka hijau kita, yang kita sudah nyata-nyata polis lain lapangan Puputan Batu, itu kita masyarakat merasa ini hak saya, ini fasilitas publik saya berhak memanfaatkan. Tapi dalam situasi pandemi ini tolonglah justru karena nggak logis Pak, nggak logis kebijakan itu. Pertama, kalau kita percaya bahwa pimpinan tertinggi kita presiden mengatakan bahwa untuk mengatasi COVID ini salah satunya adalah menjaga imun tubuh, maka menjaga kesehatan itu salah satunya adalah kemudian berolahraga, refreshing. Nah, tempat refreshing kok ditutup, tempat olahraga kok ditutup. Pembatasan itu kan kemudian tidak ada pembatasan jam sesungguhnya misalnya. Kalaupun mau penutupan itu, saya mau gini deh. Mari kita cek Impres Presiden itu ya, Instruksi Presiden nomor 6 2020 itu, yang mana mengatur kemudian pembatasan itu kepada Mendagri, pemberian pembatasan itu. Kalaupun dikasih ke situ, harusnya Presiden itu menggunakannya adalah menggunakan keputusan Presiden, Kepres tentang PSBB sebagai alat respon.
Satu-satunya PSBB kok, nggak ada yang lain. Kalaupun kemudian dia bicara soal pendisiplinan, maka pendisiplinan itu adalah pendisiplinan pada prokes, protokol kesehatan, atau kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di Bali sudah melakukannya dengan Pergub, yaitu ada sertifikasi era new normal itu. Kalau nggak lolos, nggak dapat sertifikasi, nggak bisa operasi. Nah, itu kan bagian sudah dari pendisiplinan tuh. Sudah bahkan dia sudah lebih awal tuh. Tidak hanya proteksi, tapi dia sudah antisipasi tuh. Nah, lalu apa gunanya misalkan ada pembatasan jam malam? Ini cantolannya dari mana? Nggak kena itu. Pendisiplinan itu adalah bagaimana mensosialisasikan, memastikan masyarakat taat prokes. Unit-unit usaha ekonomi taat prokes. Tidak kemudian jamnya yang dibatasi. Kemudian tidak kemudian pembatasan akses fasilitas publik. Karena kalau mau melakukan pembatasan akses publik, maka harus ke PSBB, Pak. PSBB itu bunyinya begini, pembatasan sosial berskala besar, paling sedikit meliputi peliburan tempat sekolah, tempat kerja, ya, work from home, sekolah dari rumah, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan, lalu pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Kalau melakukan PSBB baru bisa melakukan ini. Kalau nggak melakukan PSBB, loh, apa dasar hukumnya gitu loh? Hanya PSBB yang memberikan kewenangan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan masyarakat sampai pada level peliburan sekolah dan tempat kerja, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan umum di tempat umum. Hanya PSBB. Jadi oke, niatnya baik, tapi kan harus sesuai dengan rule gitu loh. Karena PSBB ini kan mengikat. Nah, kalau kemudian melakukan PKM dengan pembatasan-pembatasan yang layaknya PSBB, ini namanya pemerintah mau menggunakan PSBB, tapi nggak mau gunakan namanya supaya terhindar dari kewajiban. Gunakan kemudian PKM, tarikannya seolah dari Impres. Padahal Impres itu kalau dicek Impres, mana Impres presiden yang memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk melakukan pembatasan jam malam? Kalau bisa disebutkan itu saja. Artinya bisa disimpulkan begini ya. Casingnya adalah PKM, tapi substansinya PSBB. Makanya pemerintah kan kecelek dia, menteri kan kecelek, dia bilang PSBB karena otaknya itu PSBB, tapi nggak mau PSBB karena PSBB ada kewajiban. Oke, baik. Nah, ini waktu kita sudah agak mepet. Nah, sekarang tentu Nggak, saya mau nambahkan gini juga. Cuman problemnya kan kalau sama Pak Kasat misalkan, beliau kan implementator gitu ya. Dia pasti kesulitan. Di satu sisi harus menjalankan perda, tapi di sisi lain juga kalau menggunakan rasa kasihan terhadap pedagang-pedagang pinggir jalan harus menjalankan perda. Di sisi lain pengambil kebijakan menggunakan PKM, nggak memikirkan tuh orang di Pasar Badung yang kerja mulai dari jam 10 malam, orang pedagang nasi jewo yang bekerja dari jam 9 malam, nggak dipikirin tuh, ya karena wali kotanya ngerti tuh. Tapi kalau enggak, itu digunakan model-model PKM begini. Ini kebijakan banci gitu. Yang saya bilang ini kebijakan banci. Kalau mau, ayo ambil kewajibannya gitu. Tapi kalau tidak, menurut saya yang sudah dilakukan selama ini adalah ini kan sudah bekerja keras sebetulnya, sudah bekerja keras ya. Yang harus dilakukan adalah sekarang bagaimana sosialisasi, memastikan masyarakat baik bekerja jam berapapun, karena kan beda-beda profesinya nih. Jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu misalkan, anggarannya dipenuhi cukup, implementatornya gitu. Beliau yang sehingga bisa membagi shift sampai pagi, tapi memastikan bahwa ada yang ngomong mensosialisasikan protokol kesehatan dan segala macam. Itu menurut saya jauh lebih baik daripada menerapkan PKM model begini, yang secara psikologis publik nih, itu yang berat. Psikologis masyarakatnya gundah. Akhirnya yang benturan yang beliau-beliau ini sama anggota di bawah, yang dicaci maki rakyat, yang implementator. Baik, tadi sangat menarik kajian soal dasar hukum dari Mendagri yang dianggap oleh saudara Gendo ini tidak memiliki cantolan hukum yang jelas. Kemudian di tingkat aplikasi juga menimbulkan kontroversi karena sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh gubernur dengan menerapkan kehidupan new normal dengan parameter-parameternya atau syarat-syarat untuk dilakukan itu menurut Dimardike
Gendo itu sudah cukup untuk mengawal atau dalam pengendalian COVID-19 ini. Nah terakhir, ya sekarang pada intinya masyarakat dan netizen kalau kita lihat komen-komennya di medsos itu sangat gelisah, ya bahkan mereka seperti hidup ini sudah pasrah, seperti tidak ada harapan untuk hidup lagi. Dan ini juga sangat bahaya secara psikologis, ya. Sebab ketika masyarakat kehilangan semangat, imun turun dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini, saya ke Pak Kasatpol PP nih, Pak Dewo. Kira-kira sebetulnya langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam membangun optimisme ya, masyarakat sehingga semangatnya tumbuh kembali, mereka bisa survive dalam kondisi pandemi ini, ya, dan kita juga belum tahu pandemi ini kapan akan berakhir, ya, dan lain sebagainya. Nah ini saya kira pemerintah butuh mengambil langkah-langkah strategis. Nah kira-kira menurut Pak Dewo sebagai bagian dari penanganan Satgas penanganan COVID ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Ya. Jadi menghadapi ketidakpastian ini kapan pandemi itu akan berakhir, di tengah-tengah kebingungan, anggaran sudah menipis, juga tenaga sudah menurun. Nah kita tetap berupaya. Kami dari Satpol PP kan dari bidang kami yang punya tugas pokok 3 itu, menegakkan peraturan daerah, melaksanakan urusan tertib, melaksanakan perlindungan masyarakat. Dalam upaya ini ya kami tetap mengajak bersama-sama untuk bersinergi, membangun lingkungan, bersinergi untuk mengamankan keseharian. Karena Satpol PP harus hadir di tengah-tengah dalam kehidupan bermasyarakat. Ya tentu dalam hal ini, walaupun tugas kami di bidang penertiban itu ada stigma negatifnya. Kegiatan penertiban itu kan ada stigma negatifnya, seakan-akan kegiatannya tidak pro rakyat. Nah bagaimana merubah ini, mengajak masyarakat secara bersama-sama membangun daya